يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, di pagi hari ini insyaallah akan memasuki pembahasan yang kedua tentang 5 hal yang dapat merusak hati. Merusak hati yang pertama pekan lalu adalah pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah, memberikan keakraban kepada orang yang seharusnya dijauhi. Ini sangat merusak hati. Kemudian perusak hati yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk buku ada di halaman 651. Ibnu Qayyim berkata, perusak hati yang kedua adalah samudra angan-angan, bahrut tamanni. Artinya terus menerus berangan-angan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsuhu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Dalam hadis ini Nabi kita berbicara tentang 2 model manusia. Manusia yang pertama adalah al-kayis, seseorang yang cerdas. Yang kedua adalah al-ajiz, seseorang yang lemah. Seorang yang lemah. Siapa al-kayis? Orang yang cerdas. Kata Nabi, man dana nafsahu, orang yang terus menerus menghitung diri. Orang yang terus menerus mengkaji diri. Wa amila lima ba'dal maut, lalu bersungguh-sungguh untuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu ciri orang cerdas dalam beragama. Cerdasnya Anda bukan dalam duniawi tentu, cerdasnya Anda dalam beragama, bahwa Anda terus menerus mengkaji diri, menghitung-hitung diri, kebaikan, keburukan, waktu yang terbuang, waktu yang terisi dengan kebaikan, harta yang keluar dalam kebaikan, harta yang keluar dalam kesia-siaan. Terus menerus mengkaji diri. Nomor 2, cerdas beragama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki kesungguhan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi mereka beramal bukan setengah hati, tapi mereka beramal sepenuh hati, yaitu amal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu, adapun orang-orang yang lemah, Nabi kita juga memberikan 2 ciri. Man atba'a nafsu hawah wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang terus menerus hidup memperturut hawa nafsu. Mereka yang terus menerus hidup mengejar-ngejar, berjuang untuk hal-hal yang bernama atau bersifat hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kelezatan-kelezatan duniawi. Dan pintu surga itu sangat jauh dari kelezatan-kelezatan. Maka Nabi kita bersabda, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Artinya surga itu dipagari oleh Allah dengan kebencian-kebencian. Itulah pagarnya surga. Lapar dan dahaga itu kebencian, tapi itu pagarnya surga, bernama puasa. Berzakat itu kebencian,
tapi itu pagarnya surga. Bangun sepertiga terakhir malam, itu pun kebencian, tapi itulah pagarnya surga. Jadi jalan surga itu pada dasarnya semuanya adalah kebencian-kebencian. Kebencian dalam arti tidak sesuai dengan keinginan hati berupa kelezatan. Tidak ada jalan surga yang lezat. Makanya jalan surga itu butuh perjuangan. Karena tidak ada yang bersifat lezat. Wa huffatin nar bisyahwat, tetapi neraka dipagari oleh Allah dengan syahwat, dengan kelezatan-kelezatan. Pergaulan bebas itu lezat. Maka itu adalah pagar dari neraka. Kikir tidak berbagi dan terus menumpuk uang, itu juga bagi sebagian orang lezat, tapi itu adalah pagar neraka. Nah, orang-orang yang lemah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang selalu mengejar-ngejar kelezatan-kelezatan hidup, kenyamanan-kenyamanan hidup. Padahal jalan surga itu sifatnya perjuangan dan bukan kelezatan. Jadi kalau Anda tidak mampu melepaskan diri dari kecenderungan mencari kelezatan, dipastikan Anda akan sangat sedikit melakukan perjalanan menuju surga. Karena perjalanan surga itu tidak ada yang lezat. Semuanya perjuangan. Semuanya kesungguhan. Semuanya keseriusan. Nah, lalu tanda yang kedua, watamanna 'alallahil amani. Orang-orang yang lemah, kehidupannya adalah hawa nafsu, sementara mereka terus menumpuk angan-angan tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hawa nafsu, tapi melihat surga. Hidupnya hawa nafsu, tapi melihat keselamatan dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kehidupanmu hawa nafsu, maka surgamu adalah angan-angan. Nabi bersabda, kalau kehidupanmu adalah hawa nafsu, selamatmu dari neraka adalah angan-angan. Kalau kehidupan yang dijalani adalah hawa nafsu, maka kematian husnul khatimah adalah angan-angan. Jadi menginginkan sesuatu tanpa ikhtiar itu namanya angan-angan. Adapun menginginkan sesuatu dengan kesungguhan ikhtiar itu namanya cita-cita. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang. Keinginan disertai dengan ikhtiar namanya cita-cita, dan nanti akan ada pembahasan. Adapun keinginan-keinginan tetapi dengan perilaku yang bertolak belakang dengan keinginan, ini dinamakan angan-angan. Keinginan surga tapi kehidupan hawa nafsu itu bertolak belakang. Maka keinginan surga Anda tidak dinamakan cita-cita, melainkan dinamakan dengan angan-angan. Dan angan-angan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanda lemahnya seseorang. Lemah imannya, lemah juga fikirannya. Baiklah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, perusaha hati yang kedua adalah mengarungi samudra angan-angan. Ia adalah lautan yang tidak bertepi, lautan yang diarungi oleh orang-orang yang bangkrut atau muflis di dunia ini. Sebagaimana dikatakan, angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut itu tidak ada modal yang real. Tapi mereka melihat keuntungan padahal nggak ada modal. Maka orang-orang Arab mengatakan bahwa angan-angan adalah modal dagangnya orang-orang yang bangkrut. Seorang yang bangkrut melihat keuntungan, nah berarti modalnya adalah angan-angan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dagangan para pengarung samudra ini hanyalah janji-janji setan, hayalan mustahil dan kedustaan. Ya, jadi dagangan mereka yang mengarungi samudra yang bernama angan-angan tadi, mereka hanya sedang mengejar janji-janji bohong.
Mereka sedang mengejar hayalan-hayalan yang mustahil. Kenapa? Karena tidak ada amal, tidak ada kesungguhan beramal saleh, sementara keinginan sangat besar terhadap surga. Jemaah sekalian yang saya hormati, gelombang angan-angan palsu dan hayalan-hayalan batil senantiasa mempermainkan pengendaranya sebagaimana anjing mempermainkan bangkai. Jadi kata Ibnu Qayyim, angan-angan palsu, ingin surga padahal tidak ada amal, selamat neraka padahal terus-menerus menambah dosa. Ingin surga Anda tanpa amal ini adalah bangkai. Ini keinginan bangkai. Keinginan Anda selamat dari neraka adalah keinginan bangkai, sementara karena Anda terus-menerus melakukan dosa. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan tidak ada yang mengejar-ngejar bangkai itu kecuali anjing. Satu gambaran yang sangat tegas bahwa orang yang mengejar sesuatu yang tidak berarti, hakikatnya hakikatnya nggak punya pikiran. Anda mengejar sesuatu yang nggak nyata. Anda mengejar surga, tapi tidak ada amal saleh. Anda mengejar hayalan. Anda merasa selamat dari neraka, tapi dengan dosa yang terus-menerus bertambah. Anda sedang melihat sebuah hayalan. Tetapi jamaah sekalian, surga itu bukan hayalan, tapi insya Allah nyata bagi orang yang mengejarnya dengan amal saleh. Selamat dari neraka itu pun bukan hayalan, tapi kenyataan bagi orang yang menghindarinya dengan menghindari dosa. Jadi cobalah kita berevaluasi diri, keinginan surga kita disertai dengan amal atau tidak? Karena keinginan surga tanpa amal hanya sedang mengejar hayalan saja, mengejar dusta. Karena kejujuran Anda mengejar surga, kejujuran Anda terhadap surga ada pada kesungguhan Anda dalam beramal. Angan-angan adalah dagangan setiap jiwa yang hina dan rendah, yang tidak memiliki cita-cita tinggi untuk meraih hakikat kenyataan. Orang-orang yang berjiwa rendah, orang-orang yang berlogika rendah, orang-orang yang berpikiran lemah, yang mereka kejar adalah hayalan-hayalan. Di depan mereka tidak ada kenyataan, tapi mereka sibuk untuk menghayal, berangan-angan. Surga adalah hayalan dan angan-angan. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada kesungguhan dalam beramal saleh. Jemaah sekalian, saya pikir Anda tahu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di usia 30 tahun. Beliau terluka serius dalam perang Badar di usia 36 tahun. Akhirnya beliau wafat. Artinya usia beliau dalam Islam cuman 6 tahun. Tapi ketika beliau meninggal dunia, terbuka untuknya pintu-pintu langit. Bergetar untuknya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun melayat jenazahnya 70.000 malaikat. Nih, coba bayangkan 3 hal ini. Semua pintu-pintu langit dibuka oleh Allah untuk ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. 70.000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk melayat dan menyolatkan jenazah beliau. Saat pemakaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Madinah bergetar. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi sallam, ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad. Arasy Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Sedemikian luar biasanya malaikat turun, jumlahnya tidak tanggung-tanggung 70.000, pintu-pintu langit terbuka, arasy Allah bergetar untuk kematian seseorang yang hanya memiliki usia 6 tahun dalam berislam.
Usia Anda dalam berislam sekarang sudah berapa tahun? Sebagian kita telah menjalani Islam ini 30 tahun. Sebagian kita telah memiliki Islam ini 60 tahun. Pertanyaan jamaah sekalian, di hari besok Anda pulang, terjadikah apa yang terjadi terhadap Sa'ad bin Mu'adz? Atau terjadikah sesuatu yang mendekati itu? Jamaah sekalian yang saya hormati, satu pertanyaan besar. Hanya saja yang ingin kita tegaskan jamaah sekalian, Sa'ad bin Mu'adz dengan perjalanannya yang singkat bersama Islam tidak mencapai karomah tadi dengan angan-angan, tetapi dengan kesungguhan beramal saleh yang sangat luar biasa. Ya, dengan kesungguhan amal saleh yang sangat luar biasa. Anda jangan berpikir karamah tadi hanya untuk Sa'ad bin Mu'adz. Anda akan memilikinya atau memiliki sesuatu yang sama, yang mirip. Apabila Anda melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kesungguhan beramal saleh inilah yang perlu untuk kita tanamkan. Dan lebih perlu lagi karena waktu kita udah mau habis. Kesempatan kita semakin sempit, mau semakin habis. Di kesempatan yang sudah sangat sempit, masihkah kita akan bermain-main? Hitungan hari untuk kepulangan, masihkah kita masih belum serius juga? Mungkin dulu di usia remaja, ketidakseriusan kita karena kita hanyut di dunianya remaja. Alhamdulillah kita sudah bukan remaja lagi. Sekali lagi perjalanan sudah mau sampai, masihkah terus bermain-main? Melihat surga dengan angan-angan, padahal mestinya melihat surga dengan amal. Meyakini keselamatan dari neraka dengan angan-angan, padahal mestinya yakini keselamatan Anda dari neraka dengan menjauhi dosa. Jadi kalau tidak menjauhi dosa, selamat dari neraka itu cuma angan-angan. Kalau tidak ada kesungguhan amal, maka surga di depan Anda cuma angan-angan juga. Si pemimpi ini menggambarkan dalam dirinya sebuah pencapaian, merasa seolah telah menang dan telah merasakan kelezatan. Namun di saat ia terbangun, ia baru menyadari bahwa tangannya hanya menggenggam tikar yang kosong. Ini si pemimpi. Bagaimana si pemimpi di dalam tidur kelalaian melihat bahwa dia telah menggenggam emas. Tapi ketika ia dibangunkan kematian, ternyata emas yang dipegang hanya ujung dari tikar tidur saja. Ini gambaran luar biasa dari Ibnu Qayyim. Bahwa orang inginkan surga tapi tidak ada amal, ini mimpi. Apa yang membuatnya tertidur dengan mimpi dusta? Jawabannya ia tertidur karena kelalaian. Kelalaian menidurkan seseorang. Tidur menghilangkan akal sehat, kelalaian juga merampok akal sehat. Tapi jamaah sekalian, kapankah orang yang tidur dengan kelalaian bangun kembali? Jawabannya ketika maut datang, barulah tidur kelalaian itu kemudian selesai. Lalu di dalam tidur kelalaian Anda bermimpi menggenggam emas, padahal sesungguhnya yang Anda genggam hanyalah ujung dari tikar yang sangat rapuh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa dunia ini adalah khomarnya setan. Dunia adalah khomarnya setan. Maka siapa yang meminumnya sampai melampaui batas, maka mabuknya tidak akan sadar kecuali dengan kematian. Saya ulangi, dunia ini khomarnya setan. Siapa yang meminumnya berlebihan, maka dia akan mabuk dan tidak akan sadar kecuali dengan kematian. Oleh sebab itu ambil dunia ini, minum sedikit saja, jangan sampai mabuk. Sebab kalau Anda meminum khamar dunia sampai Anda mabuk karena berlebihan, jemaah sekalian yang saya hormati, itu nanti tidak akan ada kesadaran Anda kecuali kematian.
Dan kalau kematian telah menyadarkan, saat itu udah gak ada kesempatan. Penyesalan Anda, penyesalan yang tidak berarti lagi. Saat ini penyesalan Anda berarti. Penyesalan Anda saat ini membuat Anda terus berbenah, berkemas, membuat Anda terus menjalankan amal saleh. Adapun penyesalan saat waktu Anda sudah habis, itu penyesalan nggak berguna sama sekali. Oleh sebab itu, minumlah khamar atau anggur dunia ini, tapi jangan berlebihan. Kalau sampai meminum anggur dunia berlebihan, Anda akan mabuk, dan yang mabuk dengan dunia tidak akan ada sadarnya kecuali dengan kematian alias ketika kesempatan sudah berakhir. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi hubungan dengan dunia ini harus dijaga. Ya, supaya akhirat itu tidak jadi angan-angan. Kaum salafus saleh sangat memperingatkan agar jangan sampai panjang angan-angan. Ya, jangan sampai panjang angan-angan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnatan, ittiba'ul hawa wa tulul amal." Beliau mengatakan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian semua dua penyakit. Penyakit pertama adalah ittiba'ul hawa, terus menerus hidup dengan pola-pola hawa nafsu, cari enak, cari lezat, cari enak, cari lezat. Hal kedua yang paling kutakutkan terhadap kalian adalah tulul amal, panjang angan-angan. Kata Ali radhiyallahu anhu, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Beliau mengatakan, kalau hidup kalian adalah hidup hawa nafsu, maka kalian sangat jauh dari kebenaran. Karena kebenaran itu tidak diperoleh melalui jalan hawa nafsu. Kebenaran tidak diperoleh dengan jalan hawa nafsu. Seberapa besar kecenderungan Anda terhadap hawa nafsu, sebesar itu Anda akan kehilangan kebenaran. Tengah malam, kalau Anda masih cenderung memeluk hawa nafsu tidur, Anda nggak akan memiliki salat tahajud. Selesai subuh, kalau Anda masih hanyut dalam hawa nafsu, Anda nggak akan memiliki zikir pagi. Kapan Anda memiliki ibadah? Ketika Anda sudah mulai melepaskan hawa nafsu tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, penyakit berbahaya yang pertama adalah ittiba'ul hawa. Pola-pola hidup yang masih hawa nafsu. Karena pola hidup hawa nafsu akan menjauhkan kalian dari kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran dengan hawa nafsu bertolak belakang. Kebenaran dan hawa nafsu bertolak belakang. Kebenaran ini butuh keseriusan, hawa nafsu itu cuma main-main. Kebenaran ini butuh kesungguhan, sementara hawa nafsu itu hanya mencari-cari kenikmatan. Jadi antara hawa nafsu dengan kebenaran itu enggak nyatu sama sekali. Maka kalau Anda memilih hawa nafsu, artinya Anda akan jauh dari kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tercapai dengan hawa nafsu. Nomor dua, kata Ali bin Abi Thalib, penyakit berbahaya nomor dua adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan membuat kalian lupa dengan akhirat. Nah, panjang angan-angan dalam bahasa ulama-ulama kita adalah mencintai dunia secara berlebihan. Mencintai dunia berlebihan dalam arti mencintai dunia sampai tidak ingat dengan kematian. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kalau seseorang sudah terjebak dalam tulul amal, dalam panjang angan-angan, mengejar dunia sampai lupa dengan kematian, orang-orang yang seperti ini, kata Ali, 100% akan lupa adanya akhirat.
Sehingga karena angan-angan duniawi panjang, sehingga surga mereka pun angan-angan juga. Angan-angan duniawi membuat Anda lalai dengan kematian, sehingga Anda pun lalai dengan surga yang menjadi akhir perjalanan yang seharusnya. Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala beliau berkata, ma atala abdunil amal illa asa'al amal. Beliau mengatakan apabila seseorang telah panjang angan-angannya terhadap dunia, saya ingin A, ingin B, ingin C, dan dia sama sekali tidak melihat kematian. Saya ingin uang, saya ingin bisnis, saya ingin pejabat, saya ingin. Jemaah sekalian rahimakumullah, apabila seseorang telah panjang angan-angan dalam hal duniawi, 100% amalnya akan rusak. Tidak ada amal yang lurus dari seseorang yang panjang angan-angan. Sebagian kaum salafus saleh ditanya, kapan seseorang dinamakan panjang angan-angan? Jawabannya, semua keinginan yang membuat Anda nggak suka dengan kematian, keinginan tersebut dinamakan dengan panjang angan-angan. Saya lagi buka bisnis, dan ini modalnya besar, prospeknya luar biasa. Gimana kalau besok Anda mati? Jangan dulu. Semua keinginan yang membuat Anda tidak suka dengan kematian, keinginan tadi dinamakan dengan panjang angan-angan. Nah, kalau dunia ini panjang angan-angan Anda, sekali lagi surga pun akan hanya angan-angan saja. Karena orang yang panjang angan-angan, kata Imam Hasanul Basri, tidak ada amal mereka yang baik. Siapa yang panjang angan-angan, amalnya pun akan menjadi rusak. Amalnya pun akan menjadi buruk. Kenapa demikian? Karena banyak angan-angan yang tidak tercapai kecuali dengan perilaku yang buruk. Mayoritas angan-angan tidak tercapai kecuali dengan perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk bahwa melalaikan salat, perilaku yang buruk bahwa kita melanggar aturan, mengabaikan kebaikan, kemudian melanggar aturan, menjalankan dosa dan kemungkaran. Ini konsekuensi kalau sudah panjang angan-angan. Jadi Anda tidak lagi punya nilai karena keinginannya terlalu besar. Saya ingin, jadi lupa. Nggak boleh riba. Ingin, lupa kalau salat harus di awal waktu. Kalau seseorang sudah panjang angan-angan, amalnya pasti rusak. Begitu kata Imam Hasanul Basri. Jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa panjang angan-angan tentang dunia, padahal kematian di depan mata. Panjang angan-angan sementara perjalanan sangat pendek. Ulangi, panjang angan-angan padahal perjalanan Anda sangat pendek. Pendek kan angan-angan karena waktu Anda juga sudah pendek. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, orang yang panjang angan-angan sementara sisa waktu sangat sempit, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Panjang angan-angan dengan waktu Anda yang panjang masih oke. Cuman dari mana Anda tahu bahwa Anda punya waktu yang panjang untuk angan-angan panjang Anda? Dari mana Anda tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu jangan berspekulasi dengan keselamatan. Kalau Anda nggak tahu waktu yang Anda miliki panjang, Anda nggak tahu ini panjang atau tidak, jangan panjang angan-angan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita menegaskan bahwa dua hal yang menyebabkan manusia panjang angan-angan tentang dunia. Dua hal. Yang pertama adalah hubbud dunia. Kecintaan terhadap dunia. Hubungan kita dengan dunia ini hubungan butuh, bukan hubungan cinta. Siapapun yang memberikan hubungan cinta dengan dunia akan melarang. Ulama-ulama kita memberikan gambaran seperti ini.
Dunia seperti seorang nenek yang sudah tua dan bangka. Tapi karena si dunia ini memiliki segala-galanya, dia mampu mengubah uban menjadi hitam, dia mampu mengubah ompong punya gigi, dan dia mampu membuat kulit-kulit keriput menjadi lebih kencang lagi. Kenapa? Karena dia punya uang yang sangat banyak. Dia dunia namanya. Bukan cuman itu, dia mampu membeli baju yang mahal, dia mampu membeli kendaraan yang mahal, dia memiliki tempat tinggal yang megah. Akhirnya si nenek dunia tua renta tadi dengan poles nampak seperti masih sangat muda. Maka datanglah seseorang yang tertipu menghampiri. Beliau mengatakan, saya cinta dengan Anda. Lalu dunia mengatakan, tidak jadi soal kamu mencintai saya, bahkan saya rela menikah dengan Anda, tapi maharnya berat. Orang yang tertipu tadi mengatakan, apa mahar untuk bisa menikahi? Dunia mengatakan, maharnya cuma satu, lupakan akhiratmu, kita menikah. Hanya itu saja mahar. Lupakan akhiratmu, kita akan menikah. Orang yang tertipu tadi kemudian membuang akhirat, melupakan akhirat, dan akhirnya menikah dengan si dunia. Dan sampailah di malam pengantin, busana pun dilepaskan, barulah nampak hakikat. Bahwa ternyata si dunia ini sudah sangat tua, bahwa ternyata sendi-sendinya penuh dengan penyakit, bahwa ternyata gigi rapinya adalah imitasi, bahwa ternyata rambut indahnya itu cuma dicat. Si tertipu telah melihat kenyataan dan sadar diri. Beliau mengatakan, ternyata kamu menipu. Di malam ini juga kamu saya ceraikan dengan talak 3. Inilah orang yang pertama. Orang yang kedua, jamaah sekalian, dia melamar dunia untuk dinikahi, tetapi dunia mengatakan, maharku satu saja, lupakan akhirat, itu cukup. Sama dengan yang pertama, berlangsunglah pernikahan, sampailah di malam pengantin, nampaklah semua yang imitasi dan palsu, tapi karena sudah mabuk, akal sehat sudah hilang, dia sudah mabuk dengan si dunia, akal sehatnya udah hilang sama sekali. Akhirnya dia tetap menjalani hari-harinya dengan dunia yang renta. Hanya karena si dunia memiliki uang yang banyak, si dunia memiliki rumah yang megah, si dunia memiliki kendaraan yang megah. Orang tadi tidak lagi melihat si nenek yang sudah tua renta tadi. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman, jamaah sekalian, dari kejauhan pun mereka sudah tahu bahwa dunia ini penipu. Bajumu mewah, kendaraanmu mewah, tempat tinggalmu megah, tapi itu semuanya menipu. Gigi rapimu pun menipu, rambutmu pun menipu, semuanya serba palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata' al-ghurur." Dunia ini enggak pernah ngasih kalian kebahagiaan, hanya ngasih kalian kesenangan. Kesenangannya pun menipu. Kesenangannya pun menipu. Kenapa kesenangan yang diberikan dunia menipu? Yang pertama, dengan memiliki kesenangan dunia, justru Anda akan sedih dengan kehilangannya. Hari ini dunia ngasih Anda uang 1 miliar, tapi setelah uang 1 miliar di tangan, justru Anda akan gelisah. Kenapa gelisah? Karena waktu akan berjalan, dan dia akan pergi. Uang 1 miliar ini akan habis. Anda tahu bahwa 1 miliar ini akan habis, akhirnya dengan memilikinya ternyata Anda jadi gelisah. Karena Anda tahu dia akan habis. Nomor 2, dunia ini kesenangan yang menipu. Alasannya apa nomor 2, jemaah sekalian? Karena dengan memiliki dunia tadi, entah berapapun jumlahnya, membuat Anda semakin banyak keinginan. Ingin A, ingin. Dan semua keinginan itu menyiksa sebelum tercapai.
Semua keinginan Anda itu menyiksa. Anda ingin A, itu menyiksa sebelum tercapai. Dan entahlah Anda akan mencapainya atau tidak. Apa yang membuat Anda ingin dan ingin? Karena Anda telah menggenggam dunia. Maka muncul keinginan. Padahal keinginan itu sesungguhnya menyiksa. Kecuali jika tercapai. Alasan ketiga kenapa kesenangan dunia ini menipu? Karena sebesar-besarnya dunia memberikan kesenangan, persoalan Anda nggak selesai. Apa gunanya kesenangan dengan persoalan yang nggak selesai? Dunia ngasih saya uang 1 triliun, tapi anak nakal saya kan nggak lantas jadi orang baik. Dunia ngasih saya uang 1 miliar, tapi vonis dokter bahwa saya sakit akan tidak menjadi sembuh. Apa gunanya kesenangan duniawi yang besar ini, sementara yang menjadi kegelisahan saya tidak hilang dengan dunia tersebut. Anak yang nakal, nggak lantas menjadi nurut karena saya punya uang. Vonis dokter penyakit A, B, dan C nggak lantas jadi sembuh, betapapun saya memiliki duit yang sangat banyak. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, ada 3 orang tadi yang melihat dunia. Orang beriman dari kejauhan pun sudah tahu ini fata morgana. Dunia ini kesenangannya menipu. Baik jemaah sekalian, jadi sebab pertama kita panjang angan-angan melihat dunia penuh dengan mimpi-mimpi sampai akhirnya lupa dengan surga. Sekali lagi, melihat dunia dengan mimpi yang panjang sampai kita lupa mempersiapkan diri untuk surga. Karena panjang angan-angan tentang dunia sehingga surganya pun menjadi angan-angan juga. Apa penyebab pertama? Penyebab pertama adalah dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Segala-galanya sebelum kematian dinamakan dengan dunia. Dan segala-galanya sesudah kematian dinamakan dengan akhirat. Segala-galanya sebelum kematian dinamakan dunia. Dan segala-galanya sesudah kematian dinamakan dengan akhirat. Baik. Apapun yang Anda lakukan hanya untuk kehidupan sebelum mati, berarti itu dunia. Dan apapun yang Anda lakukan dan itu untuk kehidupan sesudah mati dinamakan dengan akhirat. Jadi sederhana jemaah sekalian. Segala-galanya sebelum kematian dinamakan dengan dunia. Maka apapun yang Anda lakukan, kalau hanya sampai di kematian, itu dunia namanya. Akhirat itu segala-galanya setelah kematian dinamakan dengan akhirat. Maka apapun yang Anda lakukan untuk setelah kematian Anda itu dinamakan dengan akhirat. Maka ayat 20 surat Al-Hadid, kita pernah berkaji beberapa kali di sini. Allah Subhanahu wa taala menelanjangi dunia. Dunia ini bukan waktu yang bernama usia. Dunia itu juga bukan tempat yang bernama bumi. Dunia itu juga bukan materi yang bernama uang, bernama rumah, bernama mobil. Bukan itu dunia. Dunia itu kata Allah Azza wa Jalla adalah 5 sifat. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ingat, dunia ini permainan. Apapun yang sifatnya cuman permainan, dunia namanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka kita bermain kuda dan panah. Kenapa? Karena kuda memiliki nilai jihad. Main panah memiliki nilai jihad. Tapi kalau cuma main catur, apa nilainya? Permainan aja kan? Ini dunia namanya. Jadi segala-galanya yang hanya bernilai permainan, itu dinamakan dengan dunia. Nomor 2, lahun. Apapun yang membuat Anda lalai. Lalai dari hal yang bermanfaat duniawi, lalai juga terhadap manfaat ukhrawi. Apapun yang membuat Anda lalai dinamakan dengan dunia. Ngobrol dengan kawan sampai nggak usahlah, kita sekarang kan lagi musimnya nonton. Nah, Anda nonton bola, saya alhamdulillah tidak suka bola.
Saya suka nonton 1 menit terakhir saja. 1 menit jelang gol itu saya suka. Tapi perjuangannya saya nggak suka. Jadi maksud saya jamaah sekalian, Anda nonton bola sampai jam berapa malam? Apakah itu dosa? Jelas bukan dosa. Bukan dosa kalau tidak ada taruhan kan? Jadi Anda nonton dari jam 2 sampai jam 3, dosakah? Bukan dosa. Cuma pertanyaannya, nilainya apa? Nilai ini cuma melalaikan. Anda lalai dari manfaat duniawi. Manfaat duniawi harusnya Anda tidur. Dengan tidur Anda menjadi sehat. Dengan sehat penyakit Anda tidak datang. Tapi manfaat dunia Anda korbankan disebabkan karena nonton. Maka nonton yang membuat Anda kehilangan manfaat ini dinamakan kelalaian. Itu dunia namanya. Itu dunia namanya. Memang tidak dosa tapi itu dunia. Nomor 3 apa tadi? Wazinatun. Dunia yang ketiga adalah zina, kemewahan. Apapun yang Anda miliki karena nilai mewahnya itu dunia. Saya butuh kendaraan. Apa kendaraan tahan peluru? Anti bom. Berapa harganya? 5 miliar Rosin. Kenapa Anda butuh kendaraan? Karena saya tinggal di negeri atau saya akan tugas di satu tempat yang rawan. Jadi sniper di mana-mana. Saya butuh kendaraan seperti ini walaupun harganya 5 miliar. Anda lihat di sini si fulan ingin kendaraan bernilai 5 miliar, bukan 5 miliarnya yang dia kejar. Tapi keselamatannya. Nah, ini duniawi tidak? Itu bukan duniawi. Tapi apa yang Anda usahakan, apa yang Anda perjuangkan hanya untuk harganya, biar orang tahu saya punya uang. Kalau saya cuma pakai motor Beat, ya orang nggak tahu kalau saya punya uang. Saya harus punya Harley Davidson. Kenapa? Biar orang tahu saya punya uang. Apapun yang Anda miliki hanya karena kemewahan, itu dinamakan dunia. Nggak jadi soal jamaah sekalian Anda beli handphone harganya 30 juta. Kenapa 30 juta? Di sini ada aplikasi yang saya butuhkan, nggak ada di tempat lain. Nggak ada di handphone lain. Maka Anda membeli bukan karena nilai harganya yang besar, tapi karena di situ ada manfaat yang memang eksklusif. Ini tidak dinamakan dengan dunia. Maka dunia yang ketiga adalah zina. Kecenderungan terhadap kemewahan. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, semua orang yang punya kecenderungan terhadap kemewahan pasti banyak melakukan dosa. Kita Ibnu Qayyim ada 6 pintu dosa, pintu setan untuk manusia. Salah satu pintu setan itu adalah hubbuz zina, ambisi kemewahan. Punya rumah, nggak jadi soal Anda punya rumah 2 kilometer kalau memang itu kebutuhan. Tapi kalau punya rumah intinya cuman untuk kemewahan saja, oh itu duniawi itu. Baik, dunia yang keempat adalah tafakhur, bangga-banggaan. Apapun yang Anda kejar, apapun yang Anda miliki hanya untuk bangga-banggaan, itu duniawi. Main gym. Kalau tujuan Anda main gym untuk kesehatan, mantap, silakan itu. Jangan-jangan itu memiliki nilai jihad. Tapi kalau tujuan Anda dengan gym ini biar pakai kaos ketat, sebentar begini, oh ternyata tujuan Anda untuk bangga-banggaan. Jemaah sekalian, bangga-banggaan ini cabangnya takabur. Tidak ada kebiasaan, kecenderungan bangga-banggaan, kecuali dari orang yang lemah akal sehat. Dunia yang terakhir adalah takasur, yang kelima. Takasur, apa takasur? Menumpuk. Takasur itu adu banyak, artinya menumpuk. Nggak jadi soal Anda punya uang 5 triliun, tapi motifnya jangan menumpuk. Kenapa 5 triliun? Saya pengen bikin 500 masjid di Indonesia. Wah, 5 triliun tadi bukan untuk menumpuk, tapi Anda inginkan kebaikan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini penyebab pertama panjang angan-angan. Panjang angan-angan dengan dunia membuat Anda memiliki surga yang juga cuma surga angan-angan.
Ada satu nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, "Lan yablugha ahadun zural ila iman illa bi thalath." Seseorang di antara kalian tidak akan mencapai puncaknya iman kecuali dengan 3. Kalau Anda memiliki 3 hal ini, artinya Anda sudah sampai di puncak keimanan. Tapi kalau Anda belum memiliki 3 hal ini, perjalanan iman Anda baru di kaki gunung dan belum sampai di puncak. Yang pertama kata Mu'adz bin Jabal, lebih menyukai rendah daripada tinggi. Lebih suka kecil daripada besar. Maksud beliau apa? Maksud beliau adalah tawadhu. Lebih suka diam daripada banyak berbicara. Lebih suka tersembunyi daripada jadi seorang yang populer. Ini nomor 1. Lebih menginginkan rendah daripada ketinggian. Maka terus merendah. Dia enggak meninggikan diri. Ini nomor 1. Alias tawadhu. Nomor 2 kata beliau, bahwa dia lebih mencintai kesederhanaan daripada kemewahan. Wa an yuhibbal qalila aktsara minal katsir. Dia lebih menginginkan kesederhanaan daripada kemewahan. Oh, ini ada 2 mobil, yang satu 5 miliar, yang satu sekian puluh ratus juta deh. 200-300 juta. Setiap ada 2 pilihan, dia selalu memilih yang pilihan murah. Jadi lebih mencintai yang sederhana daripada yang mewah. Nomor 3 kata Mu'adz bin Jabal, bahwa bagi Anda sama saja antara orang yang cinta dan orang yang benci, antara orang yang mencela atau orang yang memuji, sepanjang itu karena Allah. Si fulan memuji saya, si fulan mencela saya, tapi dua-duanya karena Allah. Bagi saya sama aja. Yang memuji karena Allah berarti apresiasi. Yang mencela karena Allah berarti nasihat. Kalau Anda masih condong kepada yang memuji dan tidak suka dengan yang mencela, padahal cela ini adalah nasihat, Anda belum sampai pada puncak keimanan. Itu tadi 3 nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Penyebab pertama panjang angan-angan apa? Hubud dunia. Ya, penyebab kedua jemaah sekalian dari panjang angan-angan apa? Yang kedua adalah al-ghurur, ketertipuan. Ketertipuan dengan waktu yang masih panjang padahal mati sudah di depan mata. Ketertipuan dengan surga padahal belum berbuat apa-apa. Anda melihat surga tetapi tidak ada amal, ini ketertipuan. Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketertipuan yang pertama menginginkan surga tapi dengan amalnya orang-orang neraka. Ketertipuan yang kedua yakin dengan ampunan padahal dengan dosa yang tidak berhenti. Itu ketertipuan namanya. Yang pertama tadi yakin dengan surga padahal dengan perilaku maksiat. Nomor 2 yakin dengan ampunan Allah padahal dengan dosa yang tidak berhenti. Itu ketertipuan. Ya, orang yang tertipu itu bukan orang yang pintar. Baik. Jadi penyebab kedua seseorang panjang angan adalah ketertipuan. Jemaah sekalian yang saya hormati, dan obat paling mujarab untuk menyembuhkan panjang angan-angan ini apa? Obat paling mujarab yang pertama adalah ilmu. Obat paling mujarab adalah ilmu. Nah, di sini Anda evaluasilah. Kalau Anda sudah bertahun-tahun mengaji, tetapi kecenderungan panjang angan-angan ini belum berkurang, ngaji bertahun-tahun ini percuma. Keluar masuk masjid, keluar masuk tabligh akbar. Pertanyaan,
panjang angan-angan Anda bagaimana dengan ngaji? Kalau dengan ngaji Anda jadi pendek angan-angan terhadap dunia, ngaji Anda sukses. Tapi ngaji bertahun, berpuluh tahun dengan ambisi duniawi yang sangat panjang, menandakan Anda seolah-olah tidak ngaji. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sekelompok orang yang melihat kemewahan Qarun. Qarun datang di hari Lebaran dengan kemewahan yang luar biasa. Maka sejumlah orang berdecak, alangkah beruntungnya Qarun. Tapi muncul sebagian orang, waqala alladziina utul ilm, berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Celaka kalian, kalian ingin yang dimiliki Qarun, kenapa tidak ingin yang dimiliki oleh Allah? Yang dimiliki Qarun ini hanya beberapa hari, yang dimiliki Allah itu abadi. Yang dimiliki Qarun adalah dunia, yang dimiliki Allah adalah surga. Kalian melihat harta Qarun ini keuntungan, padahal ini hanya beberapa hari. Yang dimiliki Allah yaitu surga, itu abadi. Maka ayat tadi menandakan orang-orang yang berilmu pasti tulul amalnya hilang atau setidaknya berkurang. Obat mujarab kedua jamaah sekalian, agar tidak panjang angan-angan di dunia, apa obat mujarab kedua? Zikrul maut. Ingat kematian. Ingat kematian. La ilaha illallah. Tidak seorang pun selalu ingat kematian, melainkan akan tumbuh semangatnya beramal. Akan hilang kecenderungannya terhadap dosa. Anda tahu malam ini Anda akan wafat. Malam ini insya Allah saya pulang. Jemaah sekalian, dengan melihat kematian dekat, menjadi Anda lebih cepat mati enggak? Enggak kan? Dengan melupakan mati membuat Anda lebih lama hidup enggak? Enggak. Jadi, seram banget mati ntar malam, seram banget. Enggak, jadi menyadari kematian dekat akan membuat Anda mati lebih cepat? Tidak. Atau melupakan kematian membuat Anda lebih panjang usia? Tidak juga. Tapi ingat, semua orang yang melihat kematiannya sangat dekat, kesungguhannya dalam amal soleh 100% akan tumbuh. Bukan cuma kesungguhan, bahkan amal soleh pun akan memberikan rasa. Salatnya dengan rasa, zikirnya nikmat, puasanya nikmat. Kenapa? Sebentar lagi saya mau mati. Dulu waktu sekolah, di ulangan harian kan Anda main-main kan? Tapi begitu sampai di ujian akhir, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mati-matian kita di ujian akhir itu. Tugas Anda dalam beragama ini jamaah sekalian, selalu meyakinkan diri yang gampang lalai ini bahwa mungkin hari ini ujian akhir saya. Apabila ternyata Anda sampai di esok hari, katakan lagi kepada diri, mungkin hari ini ujian akhir. Tapi kalau Anda mengatakan hari ini cuma ujian harian, dan ujian akhir saya masih sangat jauh, itu yang membuat Anda lemah sekali dalam beramal saleh. Jamaah sekalian, ulama-ulama kita mengatakan, manusia dalam hubungannya dengan ingat kematian ada 3 macam orang. Ada 3 macam orang. Pertama, pecinta duniawi. Pecinta duniawi mustahil ingat mati. Bukan mungkin, mustahil. Sebab kalau dia ingat mati, tidak mungkin dia hubud dunia. Tidak mungkin dia cinta dengan dunia. Ingat, cinta dunia bukan cinta uang ya. Cinta uang, cinta dunia tadi 5. Apa tadi? Permainan, kelalaian, kemewahan, bangga-banggaan, menumpuk-numpuk. Ini semuanya cinta duniawi. Ini manusia pertama. Orang yang cinta dunia mustahil akan ingat mati. Sebab kalau dia ingat mati tidak mungkin hubud dunia. Tipe orang kedua,
Mungkin Anda dan saya di sini mungkin saja. Anda di nomor 2 ini 3 hari, sisanya di nomor 1. Karena hati ini terus bergelombang jamaah sekalian. Nomor 2 apa? Nomor 2 orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang masih dalam situasi taubat, orang-orang yang masih dalam situasi hijrah, mereka ingin ingat mati agar mereka tidak balik ke belakang. Agar hijrahku tidak mundur, agar taubatku tidak mentah, saya harus ingat mati. Ini nomor 2. Tetapi nomor 3 adalah mereka-mereka yang telah sempurna ma'rifatullah. Mereka telah mengenal Allah, mereka telah mengenal diri. Mereka-mereka yang telah mengenal Allah Azza wa Jalla, kematian, ingat mati bagi mereka adalah kesempatan bertemu dengan yang mereka cintai. Kamu kenapa ingat mati? Ya karena kematian ini gerbangku untuk bertemu dengan yang aku cintai. Jadi inilah 3 golongan manusia dalam hubungannya dengan ingat mati. Nomor 1, pecinta dunia mustahil ingat mati. Nomor 2, orang-orang yang dalam proses berbenah, hijrah, taubat. Orang seperti ini akan ingat mati, tapi untuk supaya tidak mundur. Nomor 3, orang-orang yang telah ma'rifatullah, mereka ingat mati, ya tentu saja untuk menghalangi dosa, tapi lebih dari itu mereka melihat kematian sebagai gerbang untuk bertemu dengan Allah. Artinya nomor 3 ini melihat kematian dengan rasa nikmat. Mereka ingat mati dan menikmatinya. Mereka ingat mati dan menikmatinya. Karena bagi mereka mengingat kematian artinya mengingat satu pintu yang membawa mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, sekira sampai di sini. Di bagian bawah Ibnu Qayyim membedakan antara angan-angan dan cita-cita, tapi tadi sudah kita sampaikan. Cita-cita atau himmah, satu keinginan yang disertai dengan kesungguhan. Adapun angan-angan, satu keinginan tanpa kesungguhan. Wallahu a'lam. Ya, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan.